She walks in splendor, beauty Harta, so rare, tahta, dan wanita. living a life with riches to spare. Every wish she has turns to gold. Harta, But there's one heart tahta, she can't hold. dan wanita She's kept by love, she's come to know. adalah suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Namun tidak banyak juga di antara sekian banyak manusia yang lupa diri akibat perkara tersebut. Tidak juga kita pungkiri bahwa itu adalah suatu hal yang diidamkan dan didambakan oleh setiap laki-laki. Namun tidak juga kita munafikan bahwa perkara tersebut jugalah yang banyak menghancurkan kehidupan seseorang insan. Kali ini saya akan membahas dan menceritakan sebuah cerita rakyat yang menjadi legenda dan juga banyak menjadi pelajaran di hidup kita semua. Cerita ini berasal dari suatu daerah di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, di daerah Padang Sidempuan, yang sekarang menjadi salah satu objek wisata di sana. Dari sekian banyak objek wisata di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Anda bisa menikmati wisata kolam air panas Sampuraga. Lokasinya terletak di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Mandailing Natal. Lokasinya sekitar 474 km dari kota Medan Sumut. Masyarakat sekitar percaya bahwa Sampuraga merupakan nama seorang anak yang durhaka kepada ibunya yang dikutuk seperti halnya Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Suhu air, kolam air panas Sampuraga berkisar antara 90 sampai 100 derajat Celcius. Wisatawan pun dapat melihat air panas berbuih dengan aman dan nyaman di balik pagar yang telah dibuat oleh warga setempat. Mari kita simak ceritanya. Sampuraga anak durhaka. Di sebuah desa yang padang bolak, hiduplah seorang pemuda bernama Sampuraga dan ibunya yang seorang janda tua. Sampuraga dikenal sebagai anak yang sangat rajin bekerja dan patuh kepada ibunya. Ia membantu ibunya dalam segala hal, mulai dari bercocok tanam hingga mengurus pekerjaan rumah. Sampuraga juga bekerja mengambil upah tani kepada warga desa tersebut. Namun, suatu hari, majikan tempatnya bekerja menyarankan agar Sampuraga merantau untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Karena ia sangat yakin dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh Sampuraga. Dalam beberapa hari Sampuraga pun memikirkan saran tersebut. Dan ia pun bertekad untuk pergi merantau demi untuk mencapai kebahagiaan bersama ibunya. Dengan penuh rasa hormat, Sampuraga meminta izin kepada ibunya untuk merantau. Ibunya yang sangat menyayangi anak sematawayangnya tersebut, meskipun berat hati, memberikan izin dengan harapan agar anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sampuraga pun memulai perjalanannya. Ia sempat melewati daerah Pidelhi yang sekarang bernama Pidoli dan berdiam di sana beberapa waktu. Setelahnya, ia melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang bernama Sirambas. Saat itu desa Sirambas dipimpin seorang raja bernama Silanjang dengan nama Kerajaan Silancang. Di Sirambas, Sampuraga bekerja keras hingga usahanya berhasil dan ia menjadi salah satu orang yang terpandang di desa tersebut. Singkat cerita, karena melihat kegigihan serta kewibawaan yang dimiliki oleh Sampuraga, Raja Silanjang yang mempunyai seorang anak perempuan yang cantik pun berniat untuk menjodohkannya kepada Sampuraga. Sampuraga pun dipanggil oleh sang raja, dan langsung membicarakan hal perjodohan tersebut di depan putri kesayangannya. Melihat kecantikan sang putri raja, Sampuraga pun tak bisa menolak, begitu juga sebaliknya. Sang putri pun yang melihat kewibawaan dan pesona Sampuraga tersipu malu, seolah ia merasa bahwa Sampuraga lah orang yang ia cari untuk mendampingi hidupnya. Sang raja pun berencana untuk menggelar acara pernikahan mereka dengan sangat megah. Hari pernikahan tiba, dan kabar gembira tentang pernikahan Sampuraga dengan anak Raja Silanjang pun tersebar luas sampai ke desa tempat Sampuraga berasal.
Sampailah kabar itu ke telinga ibunya. Ibunya yang sudah merindukan anaknya sangat ingin hadir dalam acara tersebut. Dengan susah payah dan membawa kerinduan yang sangat besar ia berangkat dengan penuh harapan dan doa agar anaknya bahagia. Namun, ketika ibunya sampai di tempat pernikahan, ia terkejut dan sedih karena Sampuraga yang sudah dikenal sebagai anak yang baik dan rajin, tiba-tiba menunjukkan sikap durhaka. Sampuraga tidak mengakui ibunya di hadapan tamu-tamu dan malah mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Sang putri pun sempat berkata kepada Sampuraga, apakah wanita tua itu adalah ibunya? Karena sang putri tetap akan menerima Sampuraga kalaupun itu memang ibunya. Namun Sampuraga tetap bersikeras tidak mengakuinya, bahkan mendorong ibunya sambil mengatakan ibunya itu gila. Rasa malu sangat mendalam dan hatinya sangat terluka melihat perlakuan Sampuraga yang tidak menghormatinya, membuat ibunya sangat kecewa dan sangat sedih. Dalam keadaan penuh kesedihan dan kemarahan, ibunya berdoa kepada Tuhan, memohon keadilan agar segala sesuatu diperbaiki. Doa tersebut disertai dengan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, langit mulai gelap, angin bertiup kencang, dan cuaca berubah drastis. Tempat resepsi pernikahan yang awalnya megah dan meriah mulai berubah. Saat itu barulah Sampuraga menyesal dan memanggil-manggil ibunya, tapi apakan daya, semua sudah terlambat. Air secara drastis menghancurkan tempat tersebut. Semua yang berada di sana meninggal dunia, dan tempat Sampuraga tenggelam tersebut menjadi air panas. Cerita tentang kedurhakaan Sampuraga pun menyebar ke seluruh negeri dan air panas tempat Sampuraga tenggelam selamanya tetap panas sampai sekarang. Kolam air panas tersebut kemudian dikenal sebagai Kolam Sampuraga, sebagai simbol dari kebencian dan kedurhakaan Sampuraga terhadap ibunya. Sampuraga akhirnya menyadari kesalahannya, namun segala sesuatu telah berubah dan tidak dapat dikembalikan seperti semula. Ia merasa sangat menyesal, namun penyesalan itu datang terlambat, dan ia harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Durhaka kepada orang tua menjadi dosa besar yang dibalas dengan azab. Ibu Sampuraga merasa sakit hati atas sikap anaknya sehingga mengadukan kesedihannya kepada Tuhan. Akibatnya, terjadi sebuah bencana. Demikian cerita Sampuraga dari Mandailing, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah tersebut. Berikan dukungan dengan like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.